Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Fakta Sejarah ngucapin banyak terima kasih buat teman-teman yang udah setia nontonin Fakta Sejarah sampai saat ini ya. Dan kali ini Fakta Sejarah mendapat kesempatan dari Mas Afrian 015. Beliau mempersilahkan atau udah memberi izin untuk membacakan Fakta Sejarah membacakan sebuah kisah yang dituliskan oleh beliau ya. Sekamar Kos dengan Dia season 2. Dan ini part ke-8 di Fakta Sejarah. Kalau di Kaskusnya itu bagian bab 19 serangan di tempat kerja. Teman-teman juga bisa mampir ke akun Kaskusnya Mas Rian ya. Untuk linknya ada di deskripsi. Dan sebelum kita masuk ke selengkapnya, biasa ya kita doa dulu. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia bagian berikutnya. Sekamar Kos dengan Dia season 2 dari Mas Afrian 015. Sedikit pemberitahuan bagi kalian yang menanyakan kenapa nama ilmu yang aku dapatkan memakai bahasa Jawa, padahal ilmu itu dari tanah Kalimantan. Itu hanya terjemahan dari bapakku saja teman-teman. Untuk nama aslinya nanti akan dijelaskan oleh Bang Damar melalui cerita ini. Jadi ditunggu saja ya. Dan beberapa hari setelah aku bermimpi bertemu dengan khodam Bang Damar yang bernama Gufron dan dipinjamkan beberapa ilmu olehnya. Setelah itu juga aku jadi terpaksa giat berlatih. Di lain Gufron yang melatih, Aruna juga ikut melatih. Bahkan jika aku kesusahan, dialah yang membukakan sedikit aura yang ada pada diriku sebagai pancingan untuk aku mencoba mengatur pola mengeluarkan aura yang diajarkan Bang Damar melalui Gufron. Tak hanya berlatih secara metafisika dengan sosok Aruna dan Gufron, di dalam dunia nyata pun aku harus melakukan lelaku yang diajarkan oleh Bang Damar, karena metode-metode yang pernah diajarkan oleh Mbah Margono tidak bisa aku terapkan. Entah karena aku yang memang terlalu malas melatih, atau memang metode yang diterapkan oleh Mbah Margono tidak cocok untuk diriku ini. Aku diberikan beberapa lelaku yang harus aku kerjakan selama beberapa hari ke depan dengan tujuan untuk membentuk mentalku secara lahir dan batin. Aku dituntut untuk terus menyempurnakan sholatku. Puasa Daud harus dilakukan hingga beberapa hari. Mendalami ilmu agama juga diperketat oleh Bang Damar melalui kontak udara, karena Bang Damar berada di pulau seberang. Tapi dalam melakukan lelaku yang harus dilakukan oleh Bang Damar supaya mempercepat proses latihanku, dalam setiap kegiatanku selalu mendapatkan beberapa gangguan dari alam sebelah. Entah karena perlahan aura di sedikit demi sedikit mulai terbuka dan lebih menarik makhluk alam sebelah, atau bagaimana. Ya, walaupun sebelum ini melakukan lelaku ini aku sudah sering diganggu, tapi gangguan yang diberikan tidak sampai melukai fisik. Biasanya hanya sekedar menakuti, menjahili dan lain-lain, tidak sampai melukai fisikku. Hingga pada suatu hari, aku bertugas untuk merekrut orang untuk dijadikan customer service di tempat bekerja. Semua persiapan sudah selesai, iklan tentang lowongan pekerjaan di tempat kerjaku sudah disebar luaskan melalui Instagram, Facebook, dan WhatsApp. Ternyata antusias pelamar cukup banyak, hingga aku harus menyeleksi satu persatu, mulai dari membaca lamaran peserta, CV dan ijazah mereka sebagai bahan pertimbangan yang membuatku harus melakukan lembur di kantorku. Kali ini aku lembur tak ditemani oleh Bang Hale, karena ini bukan urusan dari kerjaan yang menjadi tanggung jawab Bang Hale. Kali ini aku ditemani oleh Pak Alfa, karena dia juga ingin ikut menyeleksi calon peserta yang akan kuuji jika lolos dalam seleksi administrasi ini. Pak Alfa mulai membuka satu persatu lamaran yang masuk. Sesekali dia juga meminta pertimbangan dariku. Apakah calon yang dilihat dari foto itu cukup menarik untuk dijadikan CS atau tidak? Aku pun memberi beberapa opsi,
atau sanggahan tentang pilihan yang dilihat oleh Pak Alfa. Karena bagiku, seorang CS tidak hanya dilihat dari tampilan saja, tapi juga attitude dan kepandaian dia dalam berbicara dan menghadapi masalah. Aku lembur bersama Pak Alfa hingga mendekati pukul 8 malam. Rasa lapar mulai menyerang. Suara perut Pak Alfa tak sengaja terdengar lumayan keras yang menjadi pertanda bahwa dia sangat kelaparan. Waduh Yan, aku mulai lapar ini. Makan dulu aja yuk. Nyeleksinya diterusin nanti aja. Ajak Pak Alfa mencari makan. Nanggung ini Pak. Kalau Pak Alfa mau cari makan duluan aja ndak apa-apa Pak, monggo. Aku menjawab sambil fokus menyeleksi surat lamaran. Ya udah kalau gitu, kamu tak beliin aja ya. Nanti makan aja di sini bareng-bareng. Kira-kira kamu mau makan apa Yan? Tanya Pak Alfa padaku. Saya sih terserah Pak, tapi maaf bro, saya lagi bokek, gak ada uang. Hehehe, jawabku sambil malu-malu. Alah santai aja, ini tak beliin kok. Gak usah sok bingung. Aku ini udah paham kalau di tanggal segini semua karyawan itu pastilah dikanker semua. Jawab Pak Alfa sambil mengambil jaket dan berlalu pergi. Pak Alfa pun berlalu pergi meninggalkanku di toko ini sendirian dengan posisi toko sudah ditutup. Sejak saat aku diserang di WC, sosok yang menyerangku itu sudah tidak berani menyerangku. Entah karena habis diajar oleh Aruna atau oleh Sinta, aku tak paham. Yang jelas, saat aku bertemu dengannya, sosok besar bertubuh hitam selalu menampakkan muka marahnya padaku dan selalu berkata, "Awas kamu, aku bukan takut padamu. Aku enggan mendekatimu. Mentang-mentang punya penjaga, seenaknya kamu masuk wilayahku. Aku tak mau lagi berurusan dengan sosok penjagamu." Muka makhluk yang menyerangku terlihat sangat marah. Saat berpapasan atau bertemu dengan sosok ini, selalu itu yang dia katakan padaku. Mungkin sosok ini benar-benar dibuat kapok oleh Sinta atau Aruna yang menolongku saat itu. Hingga pada malam ini, saat aku sedang ditinggal oleh Pak Alfa untuk membeli makan malam, tiba-tiba ada seorang anak kecil turun dari arah lantai 2 dengan cepat seolah sedang berlari. Aku yang mendengar suara itu sudah mulai bersiap-siap. Sosok ini bukan sosok anak atau orang, karena di dalam kantorku ini terakhir hanya ada aku dan Pak Alfa. Dan sejak awal pun tak ada anak kecil yang masuk ke toko ini, apalagi sampai naik ke lantai 2 dan berani turun ke lantai bawah dengan cara berlari. Awalnya aku hanya meliriknya saja sambil terus menyeleksi lamaran yang sudah masuk ini. Sosok anak kecil ini, sepertinya aku pernah melihatnya. Dia bukan penghuni asli tempat ini. Dia berasal dari luar. Tapi aku sedikit aneh. Kenapa bisa dia kesini, sedangkan sosok hitam besar itu tidak melarangnya? Padahal bisa dibilang dia adalah penguasa di tempat ini. Atau mungkin sosok anak kecil ini memiliki ilmu yang lebih besar dibandingkan dengan sosok hitam itu. Intinya bisa gawat kalau memang beneran begitu. Serangan darinya saja sudah bisa mencelakaiku, apalagi yang ini. Aku mulai bersiap-siap untuk mencoba sedikit mempraktekkan ilmu pertahanan diri menggunakan Cokrokuliti Lanjang. Aku mencoba membuka aura yang beberapa hari ini aku pelajari. Dengan susah payah, aku memusatkan aura atau cakraku sesuai yang diajarkan oleh Gufron. Ya, memang sangat susah. Aku hanya pernah berhasil 2 kali. Itu pun karena dibantu oleh Aruna dengan membuka sedikit auraku dengan cara menekan beberapa titik pada tubuhku. Dan beberapa saat kemudian, setelah Aruna menekan titik pada tubuhku sesuai arahan dari Gufron, aku dengan mudah bisa memunculkan perisai gaibku yang berwarna biru keperak-perakan. Cukup dengan membayangkan sebuah perisai di depan kita, dan itu secara otomatis terbentuk. Tapi entah mengapa bisa terwujud seperti itu. Saat aku mencoba membuat perisai gaibku sendiri, aku merasa sangat kesusahan. Sambil terus berkonsentrasi membuat semua perisai, aku terus mengenakan cincin pemberian Mbah Margono sebagai perlindungan pertamaku. Sosok yang menyerupai anak kecil itu berlarian ke sana kemari, seolah kegirangan sedang bermain sendiri. Sesekali juga anak itu mengeluarkan suara tawa yang membuatku kaget. Kenapa kaget? Suara yang dikeluarkan bukanlah suara anak kecil, melainkan suara besar yang berat. Hahaha, kamu gak bisa buat apa-apa ya, ucap sosok berwujud anak kecil itu menertawaiku. Wajah sosok anak kecil ini sama sekali belum bisa kulihat
karena dia selalu memalingkan wajahnya dariku dan dia terus berlarian ke sana kemari sambil terus mengejekku karena aku kesusahan dalam mengeluarkan cakra perisaiku. Hingga pada akhirnya dia sempat berlari menjauh ke arah pintu keluar, namun tiba-tiba berdiam diri di sana cukup lama. Dia berdiri diam tanpa mengeluarkan suara sedikit pun. Cukup lama dia berdiam diri di sana hingga akhirnya tiba-tiba dia menggerakkan kepalanya yang tadinya menghadap pintu keluar menoleh ke arah kanan. Mungkin tidak tepat jika disebut menoleh. Dia menggerakkan kepalanya hingga 180 derajat. Wajah yang awalnya mengarah ke arah pintu keluar berubah posisi berada di bagian belakang sambil meringis melihatku, sambil menggerakkan kepalanya ke kanan dan ke kiri, dan tiba-tiba saja dia berjalan maju ke arahku, atau lebih tepatnya berjalan mundur dengan cepat, dan kepala yang terus dimainkan ke kanan dan ke kiri, ditambah suara ketawanya yang kali ini berubah, yang tadinya suara besar dan berat, kini berubah tak beraturan seperti suara kaset pita yang rusak. Malahan wajah sosok anak kecil ini terlihat jelas karena dia berjalan mundur dengan cepat. Aku yang gigu karena ulah sosok ini kemudian terkaget dan melompat ke belakang dari kursi dudukku. Kuarahkan cincin yang kupakai ke arah sosok anak kecil itu. Tidak, dia bukan anak kecil. Wujudnya saja berbentuk anak kecil tapi mukanya muka orang tua. Sama persis seperti gerombolan pasukan musuh saat di pertempuran kala itu. Aku arahkan cincinku ke arahnya dan seketika sebuah cahaya merah keluar dari cincinku dan menghantam sosok bermuka tua itu. Sosok itu yang terkena serangan dari cincinku hanya berkata, Aduh, sakit tahu. Kau ini berani-beraninya menyerangku, ha?" Awal menggunakan suara anak kecil, namun saat berteriak suaranya menjadi besar dan berat seperti saat awal. Entah makhluk apa ini, aku sama sekali tak mengetahui namanya. Sambil berteriak, sosok itu merangkak dengan cepat, lalu melompat berusaha menyerangku dengan tangannya yang ternyata memiliki cakar yang tajam. Cakra perisai masih dalam. Cakra perisai masih belum bisa aku buat. Mengeluarkan auranya pun sama sekali belum terlihat saat aku mencobanya. Aku mencoba mengulur waktu sambil terus berkonsentrasi untuk membuat sebuah perisai gaib. Tapi gimana bisa aku membuat kalau aku dalam tekanan seperti ini? Aku mengulur waktu dengan berlari ke arah tangga dan menaikinya. Bodoh memang kenapa aku mengambil pikiran untuk menaiki tangga ini. Yang ada sosok yang di atas sana malah mau menggangguku nantinya. Bisa jadi dua musuhku di sini. Tapi biarlah, pikirku. Dia sendiri yang mengatakan dia tidak akan berani mengganggu karena ada sosok Aruna. Dan jika aku terluka di tempat kerja, dialah yang akan disalahkan oleh Aruna ataupun Shinta. Aku terus berlari ke atas sambil terus mencoba memfokuskan pikiranku untuk membuat sebuah perisai. Sesampainya di atas, sosok anak kecil berwajah tua itu kembali melompat ke arahku dan segera melancarkan serangan cakaran seperti saat aku berada di lantai 1 tadi. Pada kondisi ini, aku memang terpojok karena posisi di atas itu sangat sempit dan dipenuhi barang-barang servis karena memang di lantai 2 ini adalah posisi di mana bengkel perbaikan komputer dan kadang yang bekerja di bagian teknisi servis ini tak merapikan meja kerja atau tempat kerjanya saat selesai bekerja di sore hari. Beberapa barang tertabrak olehku saat mencoba menghindari serangan dari sosok ini. Beberapa kali aku berhasil menghindar hingga pada akhirnya aku tersandung oleh sebuah solder, alat pemanas yang diletakkan di bawah tanpa dibereskan oleh si pemakai terakhir. Alhasil aku tersungkur dan brak. "Hei tukang servis, rapiin dong kalau udah selesai." Aku sempat memejamkan mata karena diserang oleh sosok anak kecil bermuka tua ini. Namun setelah mendengar suara itu, aku membuka mata. Ternyata sosok hitam besar datang menyerang sosok anak kecil bermuka tua itu. "Jangan beraninya kau menyerang dia. Aku yang akan repot dibuatnya." Suara besar sosok hitam ini berbicara keras pada si anak kecil bermuka tua ini. Namun kembali sosok itu malah hanya senyum-senyum sambil cengar-cengir karena mungkin merasakan serangan si hitam besar. Sakit tahu, menyingkir dari hadapanku." Sosok kecil bermuka ini berteriak pada si besar hitam. Suara hantaman pada tubuh sosok besar itu terdengar sangat jelas yang membuatku terkejut. Sosok hitam ini bisa terlempar akibat serangan si kecil bermuka tua itu. Aku yang sedikit shock langsung bangun dan berlari ke arah bawah lantai 1.
Saat aku mau melangkahkan kaki di anak tangga, tiba-tiba anak kecil itu memegang kakiku sebelah kanan yang pada akhirnya membuatku terjatuh. Dan saat aku terjatuh, aku melihat sosok Gufron terbang melewatiku dengan membawa sebuah pedang gaib yang selalu dia bawa saat melatihku dan langsung menebas tangan si kecil bermuka tua hingga terputus. Namun sangat disayangkan, tubuhku terlanjur jatuh ke lantai 1. Kaki kananku sempat terkilir. Saat aku terjatuh, aku memejamkan mataku hingga saat aku beberapa kali membentur anak tangga sebelum sampai di lantai 1. Aku merasakan ada seseorang yang menangkapku, dan saat aku buka mata ternyata dia adalah Aruna. Terlihat wajahnya sangat marah dengan apa yang diperbuat oleh makhluk itu padaku, yang bisa saja mencelakakan diriku hingga tewas saat itu juga. Setelah menangkap diriku yang terjatuh dari tangga, Aruna membuat diriku duduk di sebuah kursi dekat tangga. Gufron yang berada di atas samar-samar aku mendengar dia sedang menginterogasi sosok anak kecil bermuka tua itu. Sakit tahu. Kau ini apa-apaan? Aku hanya bercanda dengan dia saja. Aduh. Sosok anak kecil bermuka tua itu menggeram kesakitan. Oh, kau mau bermain-main ternyata. Kalau begitu bagaimana jika bermain-main saja denganku sekarang? Gufron menawarkan untuk meladeni sosok itu. Wah, bermain-main ternyata. Aku juga mau dong ikut bermain-main. Lama juga aku tak bermain-main dengan anak kecil. Terdengar suara Aruna mengajak seperti sosok anak kecil yang sedang mengajak bermain temannya. Kalian beraninya bermain keroyokan ya? Terdengar suara sosok itu menciut. Mungkin karena sadar yang dihadapinya bukanlah sosok sembarangan. Sudahlah, ayo bermain sekarang. Aku sudah tidak sabar ini. Ajak Aruna bermain. Aku yang mendengarkan percakapan mereka tersenyum dengan sedikit menahan ngilu di kakiku yang sudah mulai membengkak karena terkilir. Dalam hatiku aku terus berpikir, kenapa perisai gaibku belum mau keluar dengan usahaku sendiri? Apakah amalan puasa dan sholatku belum maksimal? Ataukah ada faktor lain yang mempengaruhi hal tersebut? Malu sebenarnya dengan Aruna dan Sinta. Kenapa aku belum bisa menguasai ilmu dasar pertahanan diri ini? Terdengar dari arah lantai 2, sepertinya mereka mulai bermain dengan sosok anak kecil bermuka tua itu. Beberapa kilatan warna biru menunjukkan Gufron sedang mengeluarkan jurus dan kekuatan andalannya. Aruna yang berada di atas pun terdengar cekikikan, seolah sangat senang bermain dengan sosok itu. Riang sekali seperti seorang anak perempuan yang memang sedang asik bermain dengan temannya. Sesekali dinding dan beberapa perabotan sedikit bergetar akibat kekuatan yang Gufron dan Aruna lepaskan pada sosok anak kecil bermuka tua itu. Sudahlah, ampun, aku hanya disuruh, sudah cukup. Rintih suara anak kecil tersebut terdengar dari atas. Loh, kenapa minta ampun? Kan kita lagi main-main ini. Ayolah, aku masih asik kita bermain seperti ini, ucap Aruna seperti sedang bermain dengannya. Sudahlah cukup Aruna. Gufron sepertinya berjalan sedikit menjauh sambil menyuruh Aruna untuk berhenti. Nantilah, masih asik main gini kok, bantah Aruna sambil terus bermain. Terdengar dari suara gaduh di atas. Kaki yang membengkak membuatku sedikit tidak nyaman karena rasa yang kurasakan. Aku berinisiatif untuk sedikit memijit kakiku yang terkilir dengan harapan rasa nyeri sedikit berkurang. Saat sedang memijit kakiku sendiri, tiba-tiba sosok hitam yang sebelumnya pernah menyerangku tiba-tiba muncul menembus dari lantai 2 ke lantai 1. Terlihat mukanya sangat marah, namun mencoba menahan untuk menyerangku sambil berkata, "Gila, seluruh temanmu gila. Kenapa kau masuk kerja sini? Membuatku susah dan tidak leluasa bergerak di wilayahku sendiri. Tapi aku tak mau berurusan lagi dengan mereka. Semoga kamu cepat pergi dari sini." Sosok hitam itu melewatiku dan pergi keluar. Mungkin terganggu akan kehadirannya Gufron dan Aruna. Tak berselang lama setelah sosok hitam itu pergi, aku juga tak mendengar ada keributan lagi di lantai 2. Seolah mereka sudah selesai bermain dengan sosok anak kecil itu. Namun sesekali masih terdengar suara cekikikan dari Aruna yang mungkin masih sedikit-sedikit mencuri kesempatan menjahili sosok anak kecil ini. Aku kembali sendirian di lantai 1
sembari menunggu Pak Alfa yang sedang mencarikan makanan untuk kita makan malam. Mungkin aku sendiri, tapi aura dari Gufron dan Aruna masih kurasakan di sekitar sini. Dari arah depan terdengar suara pintu terbuka yang sedikit membuatku terkejut, karena aku masih terfokus dengan keadaan tadi. Ternyata Pak Alfa sudah kembali dari membeli makanan. Dia membawa kantong kresek berwarna putih dengan 2 makanan yang terbungkus kertas minyak. Dari aromanya sih, aku sudah tahu apa yang dia beli, karena ini termasuk salah satu makanan favoritku. Tak lain dan tak bukan adalah nasi goreng. Ya mungkin itulah yang sangat mudah untuk dicari pada malam hari seperti sekarang ini. Nian, aku beliin makanan. Yang jelas kamu pasti doyan. Pak Alfa berjalan mendekatiku sambil membawa makanan yang tadi dia beli. Wah iya Pak, makasih. Aku menjawab sambil menahan rasa nyeri pada kakiku. Doyan, kamu kenapa? Kok kakinya bengkak gitu? Kesandung atau habis jatuh barusan? Pak Alfa menanyaiku sambil melihat kondisi kakiku. Tadi Pak, aku lagi cari barang di atas. Ingat pesan Bang Hale suruh nyariin part komputer yang besok mau dibawa katanya. Pas mau turun kayaknya kakiku posisinya tanggung di anak tangga, jadi kepleset. Ya terus jatuh sampai bawah. Alasanku pada Pak Alfa. Tapi badan kamu gak apa-apa kan? Ada yang luka selain kakimu apa enggak? Atau mau pulang aja? Ini berkas lamaran kita lanjut besok aja gak apa-apa. Pencarian karyawannya lanjut besok aja. Pengumuman diundur gak apa-apa lah. Pak Alfa mencoba menawarkan solusi. Iya kalau emang gitu ya gak apa-apa Pak. Tapi maaf banget ya Pak. Jawabku sedikit tidak enak. Udah gak apa-apa, tak antar aja ya pulangnya pakai mobil. Terus besok kalau masih gak enak kakinya, dibuat istirahat dulu aja, ucap Pak Alfa sambil berjalan keluar lagi untuk mengambil mobilnya. Setelah Pak Alfa keluar dari toko dan sedang menuju mobilnya, aku mengambil handphoneku yang berada di kantor celanaku untuk memberi kabar Via kalau aku habis jatuh dari tangga. Aku mencoba menelpon Via untuk memberi kabar lebih cepat daripada ku kirim pesan lewat WhatsApp atau SMS yang mungkin akan dibaca nanti. Percobaan pertama menelpon Via sepertinya gagal. Terdengar suara dari teleponku yang menandakan kalau kita berada di luar jangkauan. Aku coba putus sambungan teleponku untuk kemudian aku mencobanya lagi. Tut, tut. Suara telepon tersambung. Nah, sepertinya ini bisa. Aku udah paham jika Via sedikit susah untuk dihubungi berarti Via sedang berada di rumah. Ya maklum tempat tinggal Via seperti yang pernah aku jelaskan dulu kalau dia berada di pedesaan yang untuk sinyal telepon sedikit susah. Suara telepon terdengar sudah diangkat. Halo dek, mas mau ngasih kabar. Hehehe. Dengan sedikit cengengesan aku memberi kabar. Dasar kamu Yan, udah dilatih sama Gufron tapi masih aja kamu nyeleneh seperti itu. Mau sampai kapan kamu seperti itu? Cowok lemah. Suara sosok perempuan namun bukan Via. Loh, ini bukan Via ya? Siapa ini? Kok bisa tahu sosok Gufron? Tanyaku pada sosok di seberang telepon. Oh, kamu lupa dengan suaraku Yan. Sudah nyamankah dengan Aruna? Terdengar suara cewek di seberang telepon seperti cemburu. Yang jelas dia bukan Via. Aku sedikit mengenali suara tersebut, tapi aku sedikit pesimis kalau aku menyebut namanya. Barangkali aku salah kalau ini bukan sosok yang kumaksud, malah nantinya akan membuat hubunganku dan Via jadi berantakan. Saat aku sedang berteleponan dengan suara di seberang telepon, tiba-tiba dari seberang telepon suara wanita itu memberitahuku untuk menghadap ke arah tangga lagi dan Rian, lihat ke arah tangga lagi, hati-hati. Suara keras dari wanita di seberang telepon terdengar jelas. Aku seketika menengok ke arah atas tangga. Suara gemuruh dari atas tangga kembali terdengar. Sosok Aruna berusaha mengejar sosok anak kecil bermuka tua itu yang sedang berlari turun, seolah akan kabur dari sosok Gufron dan Aruna. Woi, jangan kabur kau. Kita kan masih bermain-main kan? Hihihi. Suara Aruna mengejar sambil tertawa riang. Dasar kurang ajar. Kalian beraninya main keroyokan. Akan kuhabisi anak tak berguna ini. Sosok anak kecil itu dengan cepat berlari ke arahku sambil mengarahkan tangannya untuk menyerangku. Gufron yang melihat serangan itu kemudian melancarkan serangan menggunakan pedangnya dan mungkin berusaha membinasakan sosok itu. Aruna yang mengejarnya dari belakang pun mencoba melancarkan serangannya pada sosok anak kecil ini. Mungkin Aruna dan Gufron sedikit menyepelekan sosok ini hingga membuat celah sosok anak kecil ini menyerangku. Saat Gufron dan Aruna melancarkan serangan, tiba-tiba ada sebuah benda meluncur dan melesat ke arah sosok anak kecil itu. Seperti sebuah gada yang cukup besar, proporsional jika gada itu dipegang oleh Gufron.
Udah jangan diteruskan, dasar kau Gufron. Disuruh Tuan Aji untuk membawa makhluk busuk ini kepadanya, malah kau membuat mainan. Sosok yang menyerupai Adi Wilaga muncul. Tapi yang jelas dia bukan si Adi Wilaga. Posturnya lebih besar dan lebih kekar dibanding Adi Wilaga. Ah, kau seperti biasa selalu mencampuri urusanku, dasar kau. Bersambung. Nantikan kelanjutannya ya, hanya di Fakta Sejarah. Saya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Rian.